puas naik banding. Ya, bandingnya kemana? Kalau pengadilan negeri itu kepada pengadilan tinggi. Kalau pengadilan agama kemana? Ke pengadilan tinggi agama. Ya, kalau beracara di PT UN nggak puas terhadap putusan yang dijatuhkan, kemana upaya hukumnya? Ke pengadilan tinggi tata usaha negara. Kemudian kalau di peradilan militer bagi TNI itu yang menghadapi kasus-kasus pidana, dia kalau tidak puas terhadap peradilan militer tentu mengajukan kepada tingkat banding, yaitu pengadilan tinggi militer. Nah, dari pengadilan tinggi ini, manakala tidak puas, ada kesempatan sekali lagi namanya adalah kasasi. Kemana? Ke Mahkamah Agung. Semuanya 4 badan peradilan ini muaranya adalah di Mahkamah Agung. Ini tadi upaya-upaya hukum yang namanya upaya hukum biasa. Jadi kalau upaya hukum itu ada 2. Satu upaya hukum biasa, yaitu banding kasasi. Nah, kemudian ada upaya hukum yang kedua, namanya apa? Luar biasa. Ya, kalau upaya hukum luar biasa itu upaya hukumnya berwujud apa? Yaitu peninjauan kembali. Ya. Syarat mengajukan peninjauan kembali itu putusannya sudah ingkrah. Tetapi kalau upaya hukum biasa, syaratnya itu perkaranya belum ingkrah, belum berkekuatan hukum tetap. Ya, belum BHT ya, istilahnya ya, belum berkekuatan hukum tetap. Kalau perkara pidana, batas waktu belum ingkrahnya, batas waktu untuk mengajukan upaya hukum itu berapa hari? 7 hari. Ya, misalkan hari ini putusan, nah besok dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari. Nah, setelah 7 hari kok mengajukan banding, itu nggak bisa, sudah lewat waktu. Ya. Nah, kalau perkara perdata itu upaya hukum tenggang waktu mengajukan upaya hukum bandingnya berapa hari? Yaitu 14 hari. Ya, 14 hari dari putusan. Kalau yang bersangkutan itu hadir di persidangan. Ya, para pihak kan ada yang hadir di persidangan, ada yang tidak, ada yang pada saat sidang hadir, pada saat putusan tidak, atau pada saat putusan hadir tapi di persidangannya kadang hadir, kadang tidak, dan lain sebagainya. Itu ada. Ya. Jadi patokannya pada saat hadir dia 7 hari dari saat mendengarkan putusan. Kalau hadir kan ikut mendengarkan. Nah, kalau tidak hadir bagaimana? Berarti dari pemberitahuan. Ya. Para pihak pada saat sidang perdata kok pas putusan nggak hadir, maka putusannya diberitahukan oleh siapa? Oleh jurusita pengadilan. Ya, diberitahukan kepada yang bersangkutan yang tidak hadir. Sampainya kapan? Tergantung, kan gitu. Ya, kadang-kadang alamatnya di lain wilayah hukum. Ya. Kalau dulu waktu belum bekerja sama, belum ada surat edaran Mahkamah Agung tentang pemanggilan, itu tidak melalui. Sekarang kan bekerja sama dengan pos, ya, kantor pos. Ya. Kalau dulu kan ya jurusita yang memanggil. Ya, jurusita pengadilan itu yang memanggil. Kalau sekarang melalui pos. Ya, ya. Dan ini dengan melalui pos biayanya menjadi relatif lebih murah. Ya. Kemudian sekarang juga cepat. Ya. Kalau dulu misalkan alamatnya yang diberitahu di lain wilayah hukum, maka dari pengadilan yang menjatuhkan putusan itu minta bantuan kepada pengadilan negeri setempat atau pengadilan agama setempat di mana alamat itu berada. Ya, kemudian nanti setelah mendapatkan permintaan bantuan, ya,
istilahnya tabayun. Lah itu nanti pengadilan setempat memerintahkan jurusitanya untuk memanggil, untuk memberitahu putusan itu. Makanya lah itu setelah mendapatkan pemberitahuan putusan itu dihitung. Ya, sekarang menerima putusannya misalkan 3 hari 4 hari yang lalu, tetapi menghitungnya sekarang pada saat yang bersangkutan menerima pemberitahuan putusan. Ya, jadi sekarang menerima suratnya sampai dari jurusita, ya. Kemudian kalau sekarang itu kan pakai pos tercatat, berarti begitu pos tercatat diterima yang isinya pemberitahuan putusan, maka besok dihitung mulai hari ke-1, 2, 3, 4, 5. Kalau perkara perdata berarti kesempatan untuk mengajukan upaya hukum itu 14 hari. Kalau pidana 7 hari. Nah, kalau sudah melebihi dari tenggang waktu itu nggak bisa, ya, mengajukan upaya hukum banding nggak bisa, ya, itu ditolak. Mengajukan upaya hukumnya bagaimana? Yaitu keberatan-keberatan terhadap isi putusan, pertimbangan hukumnya dan lain sebagainya, ya, tentang fakta-fakta di persidangan dipermasalahkan, ya, yang benar, yang tidak benar bagaimana, yang benar bagaimana dan lain sebagainya, disusun, dibuat dalam sebuah memori, namanya memori banding, kan gitu. Lah, kepadanya kalau perkara pidana perdata umum berarti kepada pengadilan negeri setempat, ya, kepadanya ketua pengadilan tinggi. Kalau pengadilan negeri berarti kepada ketua pengadilan negeri, pengadilan tinggi melalui ketua pengadilan negeri di mana perkara itu diajukan. Kalau berperkara di pengadilan agama, kalau banding berarti kepada ketua pengadilan tinggi agama melalui ketua pengadilan agama yang menjatuhkan putusan itu. Jadi disampaikan melalui peradilan tingkat pertama. Nah, nanti peradilan tingkat pertama yang akan mengirimkan berkas perkara banding tersebut. Nah, itu tadi prosedur upaya hukum biasa. Ya, setelah adanya putusan banding, nanti ada upaya hukum sekali lagi yang namanya adalah kasasi. Kalau tidak puas, tentu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Batasannya berapa? Tadi sama kayak gitu. Ya, untuk perkara pidana berarti 7 hari, untuk perkara perdata adalah 14 hari. Nah, nanti diajukan lagi melalui peradilan tingkat pertama kepada Ketua Mahkamah Agung RI, ya, melalui Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto misalkan, pada Ketua Mahkamah Agung RI melalui Ketua Pengadilan Agama Purwokerto misalkan, beracara di Pengadilan Agama misalkan, ya, halnya adalah memori kasasi, ya. Keberatan tentang pertimbangan hukum, ya, barangkali ada kesalahan, kesilapan dan lain sebagainya, itu dimasukkan dalam memori banding, ya. Ini nanti diputus oleh Mahkamah Agung. Berarti upaya hukum biasa selesai di Mahkamah Agung, sudah tidak ada upaya lagi kecuali upaya hukum luar biasa, ya, yang namanya peninjauan kembali. Tapi syaratnya bagaimana? Sudah ingkrah. Kalau tadi kan belum ingkrah, ya, melebihi 7 hari pidana nggak boleh. Nah, melebihi 14 hari tidak boleh. Sebab apa? Kalau melebihi 7 hari, melebihi 14 hari itu namanya sudah ingkrah, ya. Kalau pihaknya sudah dinyatakan kalah, ya sudah, kan gitu. Berarti nanti bisa dieksekusi, kan gitu. Kalau pidana, terdakwanya itu sudah beralih namanya menjadi napi, kan gitu, ya. Kalau masih dalam proses persidangan kan terdakwa, tapi kalau sudah sidang dalam persidangan namanya terdakwa.
Kalau masih di tingkat kepolisian namanya tersangka kan gitu. Ya. Kalau belum ada tersangkanya masih sebagai saksi kan gitu. Nah ini syarat mengajukan peninjauan kembali adalah sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya kalau perkara pidana berarti sudah melebihi 7 hari. Kalau perkara perdata putusannya dari peradilan mana yang menjatuhkan putusan itu sudah melebihi 14 hari. Nah itu tadi prosedur beracara dari banding kasasi sampai dengan peninjauan kembali dalam berperkara dari tingkat pertama, kedua dan selanjutnya kan gitu.